promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call. Hey teman-teman, kenalin gue Muhammad Nur. Hai teman-teman, kenalin nama aku Muhammad Nur Atmaja. Kalian bisa manggil aku Anung. Ini Anung, yang katanya pemain futsal handal, yang di kelas suka mojok, punya cita-cita menjadi pengusaha. Hai teman-teman, nama saya Ahmad Humaydi. Kalian bisa panggil saya Didit. Nah, ini Didit, anak basket dan karate, yang sering dibilang adanya WD kalau di kelas. Soalnya suka nggak jelas sih kalau di kelas. Halo teman-teman, nama saya Farhanino Edisial. Teman-teman, kalian bisa panggil saya Ino atau Farel. Ini Ino, Diditnya suka banget paling pojok di belakang. Pendiam gitu kalau di kelas, ketawanya irit banget. Halo teman-teman, nama saya Masya Allah Fatula. Kalian bisa panggil saya Mesya. Mesya, paling diam di kelas, bicaranya irit banget. Kalau begitu kelihatannya sih. Halo teman-teman, nama saya Zakinia Amara Tiza Maharani. Biasa dipanggil Zake, Jake atau Jack. Zake itu ibu sekretaris kelasnya di IPA 3. Ya kerjanya nulis. Sans. Halo teman-teman, nama saya Surjana Prayani. Kalian bisa panggil saya Silvi atau Silvi. Nah, kali ini Silvi. Orangnya nggak jelas kalau di kelas. Bawel banget. Galak pula. Gimana? Guys, Halo teman-teman. kami dari kelompok 4, kelompok Bahasa Indonesia, Ulum IPA 3 dari SMA Negeri 9 Jakarta ingin membuat video pembelajaran tentang bagaimana menyajikan laporan hasil observasi. Dadah. Asik. Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker. Teman-teman, perkenalkan nama saya Mesya Angela. Sebelumnya saya bersama rekan saya yang berhalangan hadir yang bernama Ahmad Humaydi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian teks observasi. Jadi pengertian teks observasi ini adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Teks observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, kita dalam mengamati teks hasil observasi harus sesuai dengan kenyataan atau apa adanya. Jadi, kita tidak boleh asal-asalan. Kita bisa mengamati tumbuhan, hewan, maupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Zakinia dan rekan saya Farhanino Edisial. Di kali ini kita akan menjelaskan tentang struktur observasi. Struktur observasi dibagi menjadi 3, ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Saya akan menjelaskan tentang pernyataan umum. Pernyataan umum adalah sebuah pernyataan yang bersifat umum, tapi tidak terlalu lebih rinci atau lebih mendalami. Contohnya adalah wayang. Wayang adalah budaya asli Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Ya. Dan yang kedua adalah saya akan menjelaskan deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah paragraf yang mengandung bagian dari suatu objek yang diamati. Oke, yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah sebuah pernyataan yang berisi tentang manfaat atau kegunaan dari suatu barang tertentu atau benda tertentu.
Contohnya adalah wayang bisa dimanfaatkan sebagai ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan yang belum kalian ketahui, dan juga dia dapat dimanfaatkan di sistem pemerintahan. Kali ini saya Silvi dan rekan saya Hanum. Nah, kita berdua ingin menjelaskan tentang unsur kebahasaan di dalam teks observasi. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu frasa, kelompok kata non predikatif yang hanya memiliki satu fungsi. Kata-katanya hanya mengandung subjek dan predikat atau subjek dan objek. Kata pertama dari verba. Verba itu kata kerja, berarti sedang makan, sedang minum, sedang belajar, sedang menulis. Yang kedua, nomina, kata benda. Misalnya sepatu baru, gedung baru, rumah baru, sekolah baru, dan lain-lain. Unsur kebahasaan kedua yaitu afiksasi. Afiksasi berarti imbuhan. Bisa juga berubah kata verba ke nomina, kata nomina ke verba. Contoh kata verba ke nomina yaitu makan, makanan, minum, minuman. Dari kata nomina ke verba yaitu baris, berbaris, pakaian, berpakaian. Yang ketiga ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa sih kalimat definisi di dalam hasil laporan observasi? Kalimat definisi ini tuh terletak di pernyataan umum, jadi pendahuluan. Jadi apa aja yang akan kita cantumkan di dalam hasil teks observasi itu namanya definisi. Nah, di deskripsi ini kita akan membahas tentang apa aja sih isinya tentang laporan hasil observasi yang akan kita bikin. Ada di bagian deskripsi bagian dan manfaat biasanya. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks ini ada di dalam klausa. Klausa itu adalah kelompok kata yang berisi subjek dan predikat. Beda ya, klausa dengan kalimat tidak bisa disamakan karena suatu klausa tidak bisa dikatakan kalimat, tetapi suatu kalimat bisa dikatakan klausa. Kembali lagi ke kalimat simpleks. Kalimat simpleks ini adalah kalimat tunggal. Jadi dia hanya memiliki satu predikat dan satu subjek. Beda dengan kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini kalimat majemuk yang bisa berisi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Udah mulai gue dari tadi. Nah, itu dia video pembelajaran dari kelompok kami. Kalau misalkan ada yang kurang atau belum ada yang mengerti, bisa baca di website atau di buku ya. Nah, jangan lupa di like, comment, subscribe. Thank you for watching. Dadah. I gave you my heart. Hai. Belum. Kan belum.